itu matahari sebesar basket. Kita bumi itu sebesar gunduk, kleci. Bola pikir begini ya. Ini basket. Terus kalian di sini ada Indonesia, ada Malaysia, seluruh dunia. Ambon berarti ada Indonesia. Di Indonesia ada di Jawa Barat ada di Bekasi, ada di Tambun Selatan, ada di Tambun Selatan, ada di Kampung Kobang. Tuh kecil. Ini sementara segini. Ya, posisinya. Nah, dari yang ada sebumi ini, orang sebumi ini nanti Allah pilih mana yang dia akan disiksa, mana yang akan diampuni. Dua-duanya punya dosa. Namanya manusia punya dosa. Nggak ada manusia yang nggak punya dosa. Bedanya yang satu nggak diampunin, yang satu diampunin. Halo? Ya. Malaikat nggak punya dosa. Nabi Muhammad juga masuk. Kalau Nabi pun mau berbuat dosa langsung diingatkan sama Allah. Kita manusia umumnya. Nah ini pilihannya ada dua. Apa kita ada di posisi disiksa atau kita posisi diampuni? Dua-duanya punya dosa. Bedanya yang satu langsung masuk neraka, yang kita diampunin, langsung lewat jembatan Siratal Mustaqim dekat cebur. Kalau segera Allah itu ampuni. Sekarang permasalahannya kita posisinya ada di mana? Itu di ayat yang kemarin, ayat Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Allah Maha Kuasa, buminya aja cuma segunduk. Matahari sebesar basket. Bagaimana langit yang ke-6, ke-5 dan seterusnya. Bima Sakti. Di atas Bima Sakti itu ada planet-planet yang lain. Bagaimana di bawah bumi yang ke-6, bumi yang ke-7, ke-5 dan seterusnya sampai ke akhir sampai bawah. Semuanya Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu itu. Nah, jadi Allah pengen melihat ibu, melihat yang akan disiksa gampang bagi Allah ini. Nah, tinggal seperti itu nanti. Tinggal dari situ ada yang sudah dipanggil Allah duluan, ada yang menunggu-nunggu kematian. Nah, kita termasuk orang yang menunggu-nunggu kematian. Menunggu-nunggu kematian. Ya ayyuhan rasul. Nah, baru sekarang. Nah, sekarang ini buat ayat yang ke-41 Allah baru ngasih tahu nih kepada Nabi Muhammad. Biar dikasih tahu kepada sahabatnya, dikasih tahu kepada umatnya. Wahai Rasul, ini gambarnya demikian. Nih, aku sudah ceritakan bagaimana aku akan pilih nanti mana yang akan disiksa, mana yang diampuni dari umat engkau, dari pengikut engkau. Nah, tolong perhatikan bahasanya demikian. Ya Rasul, ya ayyuhar Rasul, wahai Rasul, wahai Muhammad. Apa yang diberita Allah? La yahzunka alladziina yusari'una fil kufri. La yahzunka, janganlah. Supaya kita diampuni, bagaimana caranya? Supaya kita jangan disiksa, seperti apa perbuatannya? Caranya begini. Allah kasih cara. Yang pertama adalah wahai Rasul, caranya adalah ojo lakukan sira kabeh. Janganlah kalian yazungka, hendaknya janganlah kalian itu disedihkan, yazungka, ditangisin. Ya, hazan, asal katanya hazana. Janganlah. Ya, wahai Rasul, hendaklah engkau, janganlah engkau itu disedihkan, jadi dibikin jadi nangis oleh apa? Oleh orang-orang yang memperlihatkan kekafirannya. Nabi jangan sedih, ibu jangan sedih. Bisa jadi anak kita ada rajin, ada yang bandel banget. Sedih boleh sedih. Tapi memang karakternya berbeda. Dua-duanya lahir dari perut ibu, perut bundanya. Tapi bisa jadi karakternya beda. Nabi pun dikasih tahu sama Allah, Nabi jangan nangis, jangan bersedih. Ngelihat apa? Ngelihat orang banyak yang berbuat kafir, berbuat keingkaran, nggak sholat, nggak ngaji.
Bagaimana sedih? Ceritanya ada di surah At-Taubah ayat 2 ayat terakhir. Ibu 2 ayat terakhir itu sering dibaca pada saat pembacaan maulid, baik maulidnya Ad-Diba maupun maulidnya Al-Barjanji. Ada kalimat harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ada di kitab maulid, itu adalah ayat 2 ayat terakhir di surah At-Taubah, surah 9. Nabi perasaannya gimana? Nggak kepingin umatnya itu nggak beriman. Nabi kepingin umat itu rajin sembahyang semuanya, rajin ngaji semuanya, kepingin Nabi. Dan Allah bilang sama Nabi, jangan nangis Nabi. Kalau ada yang umat engkau tadi nggak sholat, nggak ngaji. Di ayat yang ini, ya. Walaupun namanya seorang bunda, seorang ayah, seorang ibu, sayang sama anak, pengen semuanya. Tapi susah, karakternya beda, tahapannya beda, cara mengajarnya pun beda. Sehingga di sini Nabi janganlah engkau itu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya. Karakternya memang demikian. Ya. Allah udah digambarkan nabi-nabi nanti ada yang disisa, ada yang diampuni. Biarin aja urusan saya itu mah. Yang penting sekarang engkau ingetin, jangan bosan-bosan. Tugasnya ibu buat anak adalah jangan bosan-bosan. Mas, bayang, bang, neng, pakai jilbab. Udah selesai itu, jangan bosan-bosan sampai ibu masih hidup, masih tinggal di. Kalau ibu sudah ada di TPU sudah ada di Kober, jadi udah nggak ada kewajiban lagi diingetin. Batasannya itu, sehingga Nabi jangan sedih engkau memberi seperti orang-orang yang di sekitar engkau itu demikian. Yaitu siapa dia? Ya, yaitu siapa dia? Minal ladzina qalu amanna bi aqwalihim wa lam tu'min qulubuhum. Ada orang di sekitar Nabi, begini ceritanya Bu, digambarkan sama Allah. Yaitu siapa? Ada di antara sekitar engkau wahai Rasul, orang-orang yang mengatakan dengan mulutnya ngomong, ya Rasul saya mau ngaji, ya Rasul saya beriman sama engkau, saya mau Islam, saya mau benar-benar. Di depan Nabi, di depan ibunya, di depan ayahnya. Alim, pas udah main di sekolahannya SMP, SMA, nggak ketahuan mainnya kemana, siapa temannya, main HP, main apa dan seterusnya. Nah ini dia sama dia di depan Nabi engkau jangan sedih. Di depan engkau bilang bahwa saya mau ngaji Rasul, saya mau beriman, kami beriman. Padahal hati mereka belum beriman. Di situ kan dibilang tuh, minal ladzina qalu amanna, saya beriman. Bu, minta duit Bu, saya mau ngaji. Bu, minta duit. Mau apa namanya? Belajar kelompok. Ibu tahu kan karakter anak, ada yang tukang bohong, ada yang enggak. Bisa ibu bedain. Tapi ibu jangan justice, jangan ibu kasih wah gimana badar nih? Jangan juga. Nanti jadi doa ibu ngomong badar ini. Semuanya ibu, kalau di Malaysia itu nggak ada istilah anak nakal. Bahasa nakal itu adalah dia belum sampai ke jadi anak pandai, anak rajin. Apa bahasa di Malaysia itu? Jadi nggak keluar itu bahasa nakal, nggak keluar itu bahasa negatif. Pakai bahasa apa namanya? Demikian. Jadi ibu anggap semuanya baik. Walaupun karena tadi ada yang bohong, ada yang jujur. Yang penting ibu tugas ibu adalah jangan bosan-bosan ingetin. Nah ini dia, di depan Nabi bilang beriman, di luar Nabi mereka belum, di hatinya nggak beriman, ngebohongin. Dan mereka itu adalah siapa? Wa minal ladzina hadu sama'una lil kadhibi sama'una liqaumin akharin. Ya. Jadi ibu punya anak 5, punya anak 4, nggak bisa disamain semuanya jadi rajin. Beda-beda. Ya. Beda-beda. Tinggal masalahnya, ya. Ibu sekarang dengan usia yang sekian tahun, bagaimana saya sama anak yang pertama, bagaimana saya dengan anak yang kedua, anak yang ketiga, perlakuan saya seperti apa. Yang penting tugasnya itu. Jadi, dan ada juga wahai Nabi, di sekitar engkau juga ada orang Yahudi Nabi, amat suka mendengar berita-berita bohong. Ini lebih udah kelihatan.
Kalau tadi yang pertama, di sekitar Nabi itu ada orang yang ngomongnya baik sama Nabi tapi di luar enggak baik. Yang kedua, ada orang yang memang data berbuat jelek di depan Nabi juga. Ya ini siapa? Mereka mendengar berita-beritanya ini orang Yahudi. Dan amat dia suka sama apa? Mendengar perkataan orang yang belum pernah datang kepada engkau. Ya. Jadi ada dua nih. Ada yang dia bohong berimannya, mulutnya beriman, hatinya enggak. Ada yang memang benar-benar dia enggak beriman, benar-benar dia orang Yahudi yang enggak menjalankan perintah Allah dan enggak percaya sama Nabi Muhammad. Kenapa ini orang Yahudi tadi? Tadi dia mendata Taurat yang harusnya pada saat dia itu masih ada orang Yahudi. Orang Yahudi itu kitabnya Taurat. Karena dia umatnya Bani Israel, umatnya Nabi Musa. Tapi pada saat sudah datang Nabi Muhammad, Tauratnya dirubah-rubah. Kan Nabi udah bilang, udah sekarang kembali kepada Al-Quran. Tauratnya ditinggal, semuanya ada di Al-Quran. Taurat yang sudah lamanya diganti-ganti, bahkan diselewengkan oleh orang Yahudi tadi. Maaf, dan dia itu kemudian setelah dirubah itu Tauratnya dia bilang gini, jika diberikan ini yang sudah dirubah-ubah kepada kamu wahai Muhammad, maka terimalah, dan jika engkau diberi yang lainnya maka hati-hatilah. Maka Nabi dibilang sama Allah, hati-hati sama orang Yahudi. Orang Yahudi itu adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Ada namanya, anak dari salah seorang istrinya Yakub. Yakub itu nama lainnya Israel. Bani Israel berarti anak keturunan cucu bercucunya ya Yakub. Kenapa disebut Bani Israel? Karena istrinya 4. Istri yang kedua melahirkan Nabi Musa alaihissalam, istri yang keempat melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Salah dari istri yang ke-1 dan ke-3 ada kembar, beda beberapa bulan, namanya satu namanya Benyamin, satu namanya Yahuda. Satu namanya Yusuf, satu namanya Yahuda, ada juga namanya Benyamin. Yahuda, Benyamin sama Yusuf ini sama-sama ganteng, dia akrab berdua ini. Yahuda jelekan dikit, tapi kadang-kadang suka kesian orangnya. Akhirnya dia ngebangkang. Akhirnya dia pengen nyemplungin Nabi Yusuf ke dalam sumur. Pernah dengar ceritanya ya? Iya. Ganteng, wah ini sama bapaknya dipuji-puji terus. Ya, Yahuda yang jelekan dikit nggak dipuji-puji. Yusuf kan paling ganteng dia. Yusuf setengah paling ganteng dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setengah. Makin Nabi Muhammad. Ibu, seperti itu. Jadi, mereka kemudian jika demikian diubah-ubah. Siapa yang Allah kehendaki kesesatannya, maka sekali kamu tidak akan mampu. Nah ini yang sering dibuka pada saat mukadimah ceramah. Apa dia kalimatnya di sini? Allah bilang di sini, yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhihi yaquluna in utitum hadza fahulu wa in lam tu'tu fahdharu. Nah, apa dia? Kalau siapa yang Allah hendak dia sesat, dia akan disiksa, maka nggak ada yang bisa merubahnya. Jadi di ayat yang kemarin 40 Allah sudah tahu nih, ini akan siksa, ini akan diampuni. Kalau orang yang sudah akan disiksa, jalannya sama Allah tahapannya udah akan kesiksa jalannya. Tapi kalau ibu diampunkan dosanya, ibu ngikutin hadis, man salaka thoriqan ilal ilmi sahalallahu thoriqan ilal jannah. Siapa yang dia berjalan mau ke majlis taklim menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jalannya udah diatur sama Allah lewat taklim, lewat thalabul ilmi. Berarti apa? Dia pasti akan diampuni. Nah ini udah ketahuan sesatnya, udah ketahuan akan disiksa sama Allah, nggak malas bawaan ke majlis taklim. Tahapannya memang gitu, udah diatur sama Allah. Bawaannya bete, bawaan capek, bawaannya malas. Siapa dia kata? Setan temennya. Ya begitu doang. Jadi Allah tahu mana yang dipilih, mana yang disiksa, mana yang diampunkan. Makanya itu di ayat yang 41-nya, siapa yang Allah menghendaki dia sesat, maka sekali-kali engkau Muhammad tidak akan mampu menolak sesuatu yang datang daripada Allah. Udah sesat deh. Ibu, tapi Nabi Muhammad orangnya bager. Bager apa? Kasianan orangnya, enggak tegaan.
Tadi di surah Taubah yang sering dibaca di bawah, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi orangnya ketegaan. Boleh nggak diikutin kebiasaan Nabi gitu? Ibu orangnya nggak tegaan atau tegaan? Tergantung. Jadi Nabi itu orang yang ketegaan, walaupun sudah dibilang sama Allah nggak tegaan, takut ya Allah umat saya takut. Makanya Nabi sebelum meninggal umat nggak tega, karena umat Nabi Muhammad itu nggak pernah ketemu sama saya, nggak ngaji sama saya, nggak pernah majlis taklim sama saya. Itu yang ditakutin, yang ditangisin sama Nabi. Makanya Nabinya pada saat meninggal nggak dibilang Aisyah, Zainab, Maryam, enggak sebutin isinya semua. Yang 9 orang disebut. Istri Nabi Muhammad itu enggak nikah kecuali Khadijah. Pas Khadijah nikah baru ada perintah nikah lagi dengan beberapa istri. Jadi sebelum pada saat Khadijah masih ada, saking Allah istimewakan yang namanya Khadijah. Bagaimana Khadijah menjadi istrinya Rasul sejak dari orang kaya menjadi orang miskin terdunia di dunia. Sejak dia orang kaya, rumahnya banyak, harta bendanya banyak, sampai susunya keluarnya darah. Siti Khadijah. Makanya Allah sangat sayang banget saja, nggak disuruh nikah lagi Nabi. Saking sayangnya sama Khadijah. Dan dapat anak dari Khadijah, nggak dapat anak dari yang lainnya, kecuali dari budak namanya Maryam orang Mesir. Dapat Ibrahim, meninggal juga, masih kecil, masih bayi. Oke ya. Nabi nggak sebut istri-istri, tapi sebut ummati. Yang disebut adalah orang kampung Koba. Illa man aba, kecuali yang tidak mau diakui sebagai umatnya. Nah gitu, kampung Koba kayak kampung mana, serumah. Kata Nabi semua umat itu akan masuk surga kecuali yang illa man aba, kecuali yang embung udah beda. Nabi kesian kita masuk neraka, Nabi kesian kita disiksa, pengen diampunin sama Allah, ini bocahnya gak mau kesian, nggak mau dikesiani. Embung, bahasa kampungnya. Bagian ini. Tapi Nabi sampai meninggalnya nggak bagiannya. Nabi sampai meninggal dunia nggak ada keluar bagian itu ya. Antepin aja. Saking orangnya harisun alaikum bil mu'minina raufur. Maka sekali-kali engkau tidak mampu menolak suatu yang datang dari Allah, wahai Nabi, mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak hendak mensucikan. Biarin aja dia. Kata Allah. Karena Allah mau tahu dia akan masuk neraka. Udah dicatat aja di dalam buku. Ngapain dilurusin? Tapi kenapa Nabi itu nggak marah sama Allah? Saking saya, karena Nabi itu hari nggak kepengen umatnya masuk neraka. Apakah Nabi dikasih tahu tenang aja? Nabi semuanya nanti dia akan siksa tuh. Dia nggak bilang. Allah nggak bilang begitu sama Nabi Muhammad. Apa nih pelajarannya bu? Ibu, pelajarannya Allah nggak kasih tahu ibu bu, si pulatan neraka bu, si anu anak ibu yang cewek ntar dia surga. Nggak bilang Allah. Yang Allah bilang adalah ajarkan anak, perintahkan anak, jangan bosan-bosan istiqomah terus. Itu yang disuruh Allah. Nabi ngasih contoh, maksudnya begitu. Walaupun Nabi tahu itu dia akan neraka, Nabi enggak. Gua bilang gua enggak usah. Nabi kan dikasih wahyu. Wah ini orang yang akan neraka nih. Wah ini orang akan surga. Nabi pilih-pilih enggak? Dalam sejarah Nabi enggak pilih-pilih. Walaupun Allah ngasih. Ini apa nih bu? Bukan berarti Nabi sombong. Nabi ngasih contoh buat umatnya, itu pelajarannya. Kita ikuti prosesnya. Apa namanya? Jalani prosesnya, ikuti apa namanya? Apa kalau alur ceritanya? Rokok sempurna, rokok surya. Nikmati prosesnya, ikuti alurnya. Allah punya 1000 cara buat bikin ibu jadi bahagia. Amin. Udah. Cepet banget jadi rokok-rokokan. Rokok sempurna pokoknya. Mencari ibu itu rokok-rokokan.
Contoh. Ya Bu ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada umatnya, bukan Nabi tahu dia akan neraka, akan surga, tapi Nabi nggak ngasih contoh begitu. Biar apa tadi? Rokok sampurna tadi. Ulangi, rokok sampurna, rokok jiko. Kalau jiko nggak masuk. Jinggo kalau nggak ada. Jinggo, minat jinggo. Menyambung. Kalau ada jinggo orang udah nggak ada. Jadi sama. Tapi saya kalau lagi nge-lab saya nggak pakai rokok, wasidahannya. Saya pakai jilbab aja. Lagi jangan rokok ah. Ini kan contoh yang ada Lagi di PR. lagi viral ya, lagi viral di TikTok. Catat, rokok sampurna, rokok surya, nikmati prosesnya, ikuti alurnya. Benar kan? Jangan rokoknya yang benar, itu maksudnya yang kedua tuh. Jadi Nabi ikutin aja alurnya biar tugas saya adalah tugas Nabi apa? Basiro wa nadhiro. Tuh Bu, begitu juga ibu harusnya sama anak itu basiro wa nadhiro. Basiran ngasih kabar gembira, wah hebat, untuk dapat hadiah. Yang benar, nah hati-hati. Itu kan nadhiro namanya. Tugas seorang ibu sama dengan seorang nabi, basiro wa nadhiro. Walaupun ibu tahu, kok ibu tahu? Ibu tahu urusan anak ibu karena ibu pengalaman. Kalau dia begini nanti akan begini, kalau dia begitu akan begini, paham nggak Bu? Nabi juga tahu itu karena dari wahyu. Ibu tahunya dari mana? Dari pengalaman. Karena punya anaknya 5, anak ke-1 kalau begini nanti akan begitu, anak kedua juga nanti kurang lebih nggak jauh-jauh beda, kecuali karakternya mungkin beda. You understand? Jadi seperti itu. Jadi mereka itu orang yang kalau enggak, ya Nabi udah dia enggak akan disucikan sehingga dia disiksa, mereka beroleh kehinaan di dunianya dihina, di akhirat disiksa. Udah ketahuan, di dunianya dia dapat hina, di akhiratnya dia dapat siksa. Bisa dibikin lagu tuh. Di dunia dia terhina, di akhirat dia disiksa. Sama-sama pakai rokok sampur juga enak tuh. Pakai rokok sampur nanti bisa juga. Tinggal itu masukin tadi di dunia yang orang kayak begini tetap terhina, walaupun dia senang dunia banyak tapi nggak berkah. Namanya terhina. Kalau yang di akhirat disiksa. Karena apa? Karena jadi ampunin dosanya. Paham ya Bu? Ya begitu ya. Kalau jilbab mah itu motivasi aja. Makanya kalau ibu suka ikut lab saya, itu motivasi. Motivasinya biasanya kan yang pertama-tama memviralkan itu kan dari Jawa Timur, dari namanya Grup Hadro Subhanul Mukminin. Dia cuma buat baper-baperan, buat cewek kan banyak yang nonton itu kan anak cewek masih gadis-gadis, anak SMA, anak SMP. Jadi dibikin baper-baperan. Oi adek berjilbab hijau, berjilbab, semuanya ada lagu-lagunya. Tapi bawaannya baper. Tapi kalau saya TikTok karena pesertanya ibu-ibu sudah majlis, sudah dewasa semuanya, saya buat motivasi aja. Contoh, jilbabnya hijau. Oi, walaupun dia udah 60 tahun, saya panggil adek aja, biar semangat. Peserta saya di TikTok tuh 60 tahun. Oi adik berjilbab hijau yang ada di Komal ini, Komal atau di room ini, ya. Rajin ngaji hilangin galau, insya Allah surga menanti. Jadi dia rajin, besok ngaji lagi, besok semangat. Karena apa? Saya bilang, Bu, nenek-nenek nggak di surga. Ya, dan di surga pakai bahasa Arab. Akhirnya dia termotivasi. Oh iya, berarti harus belajar bahasa Arab. Belajar Quran cukup bahasa Arab. Kalau ngaji Quran berarti dia belajar bahasa Arab. Kalau dia ngaji berarti dia masuk surga. Umurnya 33 tahun. Oh gitu ya? Iya, rajin ngaji. Begitu juga ibu yang hadir di sini. Termasuk ya, apa jilbab merah. Kalau jilbab merah catat.
Oi adik berjilbab merah bagai bunga kembang mereka. Biasanya kan saya kalau melihat host itu kan harus ketemu, mukanya harus dibuka, open kamera. Kalau yang pesertanya kan boleh dibuka, boleh enggak? Zoom. Abdul Aziz. Oi ade berjilbab merah bagai bunga kembang mereka, rajin ngaji hidup barokah, insya Allah keluarganya sakinah. Suaminya di samping, woi bener Ustaz. Suaminya bikin kesemsem. Suaminya ikut ngaji juga, yang ngaji yang mulai pakai akun ibunya, istrinya, tapi suaminya ada di samping, takutnya ntar di anonim sama Ustaz Aziz. Nah, akhirnya di samping jadi semangat suaminya, karena kirain mau dibaperin, katanya bukan dibaperin, dikasih enggak? Ya, bagaimana kalau jawabnya seperti apa? Dan anjuran mengucapkan salam kepada majelis yang di dalamnya ada. Dan ibu kasih salam, yang di situ ibu lagi arisan, ada orang muslim, ada orang non muslim. Bagaimana cara salamnya? Yang pertama, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah la tabda'u, wahai ibu kata Nabi, janganlah ibu mendahului orang-orang Yahudi juga Nasrani dengan salam. Ibu jangan duluan, jangan ngucapin dulu. Kata Nabi jangan ngucapin duluan. La tabda'u, ibu jangan mulai. Kalau di situ ada orang non-muslim. Fa'idza lakitum, tapi apabila lakitum, ibu ketemu salah seorang dari mereka di jalan, maka pepet. Deketin, neng mau kemana neng? Oh negornya begitu. Negor, satu pepet. Ya, pepet dia pada jalan yang sempit. Artinya disentuh, ditegur aja. Neng, mana kabarnya, sehat? Itu cara salamnya. Ya, cara salam. Jadi, wahai sahabatku, Nabi bilang, bersabda, jangan kalian mendahului orang Yahudi juga orang Nasrani dengan salam. Dan jika kalian ketemu, nggak pakai salam, tapi pakai bahasa basi. Bahasa apa namanya ibu? Sohib lah, sohib. Ibu deketin, sentuh badannya, neng dari mana? Dari pasar ya? Beli apa itu? Nah gitu bahasanya. Bahasa basi. Nabi ngajarin pepet dia, deketin dia, sapa dia. Kalau ketemu di jalan, nggak pakai salam, maka pepetlah dia kepada jalan yang sempit, memaksa mereka mengalah dalam jalan kita sehingga mereka kesempitan jalan. Tapi jadi maksudnya disentuh, dideketin, nggak pakai salam-salaman. Negor bahasa basi ya seperti biasa. Nanya, kalau ibu sama muslim udah nanya kesehatan aja. Bu kabarnya gimana bu? Langsung gitu, sama. Yang kedua, Anasin, tadi dari Abu Hurairah. Yang kedua dari Anas bin Malik, bahwa dia berkata, Ida apabila salama, orang non muslim ngasih salam pada kalian, udah biasa, udah orang assalamualaikum, udah biasa kan? Jawabnya gimana? Waalaikum. Oh, masuk pakai salam. Waalaikum. Ya, itu cara yang pertama. Waalaikum. Ya, sepotong. Waalaikum. Orang belum login. Ya udah biasa. Assalamualaikum. Waalaikum. Ya udah waalaikum. Waalaikum. Itu cara yang pertama. Kadang-kadang kepleset ya. Ibu juga sesama muslim jangan salah tulis. Ya. Asal apa namanya? ASS. ASS ya. Maaf. Nggak boleh. ASS. Ya Allah. Nih dubur. Pantat lo. Ya Allah. Nggak boleh. Bahasa Arab itu as. ASWRWED. Mikum. Nah, ada artinya juga. Ikum. Kalau Ada mikum. artinya. Cuma kebanyakan artinya jadi negatif, bukan selamat. Negatif kebalikannya. Tadi as aja, as. Itu kuda yang kecil, apa namanya kuda yang kecil? Keledai. Panggilan lain. Oke, hadis yang ketiga. Jadi waalaikum.
Pokoknya ibu supaya, nah ini mengajarkan apa? Supaya kita jaga perasaan. Gua nggak dijawab salah gua. Ibu pokoknya ada hukumnya dah. Waalaikum, gitu aja. Waalaikum. Yang penting ada nggak hukumnya. ngerti ini. Nggak ngerti. Yang penting waalaikum. Nabi ngajarin gitu. Waalaikum. Dia ngucapin assalamualaikum, Kita bilangnya waalaikum. Waalaikum aja. Ya waalaikum. Yang penting dia kedengaran. Yang penting dia mendengar, kita jawab. Ini saja ngomongnya Nabi di orang Arab. Nabi kan orang non-muslimnya orang Arab. Iya. Ngerti bahasa Arab, dia bilang assalamualaikum, jawabnya waalaikum. Apalagi orang kampung kok. Waalaikum. Tapi kalau dulu nggak mau ibu paling bawah. Yang penting ibu ada yang keluar dari mulut ibu. Waalaikum. Biar dia nggak kesel. Wah, gua nggak jawab salam gua. Gitu. Kalau jawabnya waalaikumsalam, nah. Kan Contoh pertama, waalaikum. Nanti ada contoh yang berikutnya. enggak. Kenapa nggak dijawabnya waalaikumsalam? Kenapa nggak selesai? Ya nggak selesai. Beda. Ibu sesama muslim pada saat dia bilang assalamualaikum, ibu jawabnya waalaikumsalam warahmatullahi. Dia bilang assalamualaikum, ibu lebih lengkap. Itu bedanya. Kalau ini dia lengkap, kita lebih sedikit. Waalaikum itu kata bahasa apa ya? Kalau Nabi nggak suruh, saya nggak ngikutin. Sama seperti ibu. Lah, Ali bin Abi Thalib pernah komplain. Dalam hati komplainnya. Kenapa? Di depan Hajar Aswad waktu masih sepi. Dan saya kenapa ya mau nyium Hajar Aswad ya? Wahai batu, kalau enggak Nabi nyium ente, gua nggak mau nyium lo. Jadi apa bu? Waalaikum aja. Nabi nyontohinnya waalaikum. Wahai, apa namanya dalam hati kita nih? Bu, kalau Nabi nggak ngasih contoh gini, saya nggak ngikutin. Nggak sopan. Assalamualaikum dibilangnya waalaikum. Nah, itu bahasa kitanya. Akal kita manusia. Ali aja komplain. Ya, bapak dicuci batu kayak gini udah hitam. Wahai batu, kalau Nabi nggak ngasih contoh nyium ente, gua nggak mau nyium lo. Itu Ali bin Abi Thalib. Gitu ya bu ya. Jadi ikutin. Waalaikum ini contoh yang pertama, ini banyak contoh lain. Iya, intinya apa namanya kan segala sesuatu kayak ibadah kita. Iya. Mau apa kan kita ngikutin kata Nabi. Gitu. Iya. Ya itu. Nanti ada dalam tafsir kenapa wa'ilaikum dan seterusnya. Sama seperti kenapa pas hari kita lagi ada teh manis ada laler. Satu dimasukin, satu dibuang. Karena sayap kanan sama sayap kiri, satu sayap ada obatnya, satu ada penyakitnya. Yang ada obatnya dimasukin, yang ada penyakitnya Jemplungin bareng-bareng, yang mana kanan, yang mana kiri. Yang kanan kiri ada obatnya buat nguatin air tehnya, yang satu jadi ada penyakit gitu. Lu buang, lu harus buang. Yang dia yang jatuh itu obat bukan penyakit. Itu contohnya Nabi ngasih contoh pada saat ada laler di minumannya Nabi. Sama nih lah, itu kalau dicemplungin terus dibuang Nabi, biar obatnya masuk, racunnya keluar. Nah itu Ya, kan tapi dianggap jangan kelamaan, 1 jam kan. diamati dulu. Nah, terus langsung diangkat. Sebegitunya ya Nabi. Sebegitunya.